Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan perguruan Dinia Putri Padang Panjang, yang terhormat Ustadz yang akan memberikan tausiah pada hari ini, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Departemen, Kepala SDM, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Kepala Sekolah, Madrasah serta Wakil, Kepala Asrama, Majelis Guru dan karyawan di lingkungan Dinia Putri Padang Panjang, serta yang berbahagia seluruh santri Dinia Putri Padang Panjang. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara Tarhib Ramadan Keluarga Besar Perguruan Dinia Putri Padang Panjang, Kamis 27 Februari 2025, bertepatan dengan 28 Sya'ban 1446 Hijriah, dimulai dengan membacakan Al-Fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Habibatul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. نزلا بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah kata pimpinan perguruan Dinia Putri Padang Panjang oleh Ibu Fauziah Fauzan El Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
bulan yang Allah berikan kepada kita dengan banyak keistimewaan untuk merecovery sistem di tubuh kita, merecovery jiwa kita, merecovery pikiran kita, dan menjadi bulan yang dibukanya pintu ampunan Allah, mendapatkan maafnya dari Allah, mendapatkan keberkahan dan rahmatnya dari Allah, dan diberikannya kepada kita segala kebaikan dan kasih sayang Allah kepada kita. Bagi orang yang beriman, Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Dan tidak semua orang akan mendapatkan berkahnya Ramadan. Tahun lalu kita masih punya saudara, mungkin ada orang tua, mungkin ada teman sahabat yang sama-sama melewati Ramadan. Sekarang mereka tidak hadir di Ramadan ini karena telah dipanggil Allah atau tidak. Di bulan Ramadan ada yang Allah bukakan rahmatnya, memberi kepada hamba-hambanya untuk bisa puasa sebaik-baiknya, memperbanyak ibadah, tilawah Quran, bersedekah, banyak kegiatan yang dilakukan. Tapi juga ada di bulan Ramadan hamba-hamba yang tak terpilih, yang dibiarkan saja sama Allah. Dia dibiarkan tidak puasa, dibiarkan melakukan segala hal yang Allah larang dan Allah biarkan. Maka bersyukur Anda semua. Insya Allah kita hamba-hamba Allah yang terpilih untuk bisa menjalankan Ramadan ini sebaik-baiknya. Dan insya Allah juga keberkahan, ada satu malam di bulan Ramadan, apa itu? Lailatul Qadar. Insya Allah Allah berikan kepada kita malam dunia. Nah, untuk kita lebih mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita, maka nanti akan datang Ustadz yang sudah tak asing lagi bagi kita, yang akan menyampaikan tausiahnya untuk kita bersama dalam menyambut Ramadan ini. Maka dengan tidak memperpanjang waktu, kita akan persilakan Ustadz Dr. Taufik Rahman yang akan menyampaikan tausiah untuk menyambut indahnya Ramadan. Dan insya Allah di Ramadan ini nanti akan ada waktu kita satu hari di Masjid Asrama untuk bisa kembali bersilaturahmi dengan artefak Rasulullah SAW. Demikian Anda semua, dan posisi mewakili yayasan juga sekaligus mewakili semua kepala, semua ustaz-ustazah Ananda juga mohon dimaafkan bila ada kelakuan dan kesalahan. Kita saling ikhlaskan diri, saling memaafkan dan melapangkan hati kita untuk menyambut bulan suci yang kita nantikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Taufik Rahman MK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang sejuk ini Allah hadirkan di tengah-tengah kita rasa kesejukan seiring dengan kerinduan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga insya Allah kondisi keadaan cuaca yang semakin sejuk ini tidak membuat kita untuk berpikir menyiapkan tempat istirahat atau tempat tidur. Sebab kalau sudah semakin dingin nanti risikonya ke situ. Mulai memerasih-merasihan kasur, kemudian cari salimui. Sudah tua ale? Alalo, bakal lumun, na'udzubillah. Tapi sebaliknya hendaknya dengan tarhib ini, dengan usaha kita ini, maka insya Allah kita semakin betul-betul menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam sering-sering kita ucapkan kepada seseorang yang sangat mencintai kita, beliau yang sangat merindukan kita, bahkan beliau menyebut kita dengan saudara, yakni orang-orang yang mengimani beliau, mencintai beliau, walaupun belum pernah bertemu dengan beliau, yakni salawat dan salam senantiasa kita ucapkan teruntuk junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang kita hormati, kita muliakan pimpinan perguruan diniyah putri beserta bapak-bapak, ibu-ibu, kepala departemen, kepala madrasah, ketua STIT diniyah putri Rahma Al-Nusiah Padang Panjang, beserta rekan-rekan dosen, guru, dan juga seluruh santri kita, mahasiswi, hadirin hadirat, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kurang lebih H-3 menjelang datangnya Ramadan, kita melaksanakan kegiatan tarhib Ramadan. Dan alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Zizi, sampai saat ini kita masih hidup. Dia masih hidup, awak sadar itu apa-apa ibu? Masih hidup anak-anak? Alhamdulillah. Karena yang mendengarkan, yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini adalah orang-orang yang masih hidup. Karena Ustadz pernah dulu jadi imam sholat isya
sholat isya di salah satu tempat, jamaah sholat isya ketika itu 3 orang. 3 orang sholat isya, tapi yang mengaminkan kira-kira 1000 orang. Allah. Jadi ketika setelah sholat, 3 jamaah itu langsung merapat kepada Ustaz. Apa kata jamaah tadi? Ustaz, siapa ikut tadi itu? Mungkin mereka juga ingin ikut sholat isya. Allahu a'lam. Memang nampak mereka berbaris rapi, ya, karena jamaah kan Ustaz itu musholanya kita di tepi. Jadi kalau ini posisi, misalnya kita sholat, misalnya ini kiblat menghadap ke sana, kita di tepi situ sholat. Jadi jamaah yang ikut itu dia berbaris sampai ke dinding di samping, sampai ke belakang, penuh satu mushola itu, masya Allah. 2 kali atau 2 rakaat itu diaminkan oleh mereka setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, masya Allah. Kita memang tidak mengetahui karena mungkin kita tidak melihat, tapi mereka bisa melihat kita. Allahu a'lam. Bisa jadi mungkin Allah tunjukkan, Allah hadirkan itu kepada kita, karena memang di dalam Islam kita meyakini ada makhluk yang bernama jin. Ya. Makanya Ustaz kalau ceramah sering lihat-lihat terus ini. Ya, siapa tahu ada yang hadir pula nanti selain dari manusia di sini. Ya. Semoga bukan orang yang hidup setahun 2 tahun lalu yang hadir lagi. Ya, semoga insyaallah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan Tarhib Ramadan. Kenapa penting Tarhib Ramadan? Kenapa tidak ada Tarhib Sya'ban, Tarhib Rajab? Kenapa untuk Ramadan kita atau umat Islam, terutama di Indonesia, hampir merata melaksanakan kegiatan Tarhib Ramadan? Kemudian sejauh mana seharusnya Tarhib Ramadan itu dilakukan? Sebab di sebahagian tempat kadang cara mereka menyambut Ramadan masih belum sesuai, belum cocok. Makanya orang kapuasa apa ibu-ibu ada yang disambui pai Bali mau, kata budikan pai Bali mau tu kama orang tu kalau orang lubu basuang, ya biasanya katiku tu kapantai pai Bali mau. Kalau deki danau kama pai Bali mau nya, ya masuk ke dalam danau tu pai baranang-ranang. Apakah ada korelasi, kalau kita bahas korelasi, hubungannya menjelang datang Ramadan dengan kegiatan seperti itu? Atau Bali mau yang sebenarnya atau seharusnya itu seperti apa? Kalau kita buat filosofi dari limau tahu nak limau? Apa limau bahasa Indonesianya? Jeruk. Berarti kalau Bali mau itu bajeruk. Nah, pai bajeruk. Ya, limau, jeruk itu kan kayak jeruk nipis misalnya, itu kan membersihkan. Noda-noda membandel itu bisa dibersihkan. Kerak-kerak pada kuali misalnya, biarlah karak bananya, kalau pakai limau, pakai jeruk itu bisa bersih. Jadi secara filosofi sebenarnya Bali mau itu adalah membersihkan diri, mensucikan hati sebelum datangnya Ramadan. Dengan cara apa? Bisa bersilaturahim, berkunjung. Di awak laga kumpuang misalnya, tentu disiapkan makanan, makan minum. Jangan sampai nanti awak ke puasa kok kumpul-kumpul awak makan bersama yo. Nanti kalau sudah puasa dah boleh lah. Kini awak puih-puihan dulu menjelang datangnya Ramadan. Bukan seperti itu sebenarnya.
tapi yang diajarkan oleh orang tua kita dulu. Bahkan ada ritualnya, ada prosesinya, memang pakai limau itu. Ya, saya juga sendiri dulu ketika masih kecil masih ada itu, mengikuti arahan dari orang tua. Awak ke puasa belimau dulu. Nah, apalagi kalau sudah masuk malam pertama dari Ramadan itu. Maksudnya pasang niat ketika itu. Mulai pasang niat. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Islam saat ini sebenarnya perlu untuk kita arahkan, perlu untuk kita koreksi bahkan. Apakah dengan balimau, dengan cara pergi berbondong-bondong, bahkan naik auto pick up, naik auto cold diesel, mobil cold diesel, kemudian beramai-ramai pergi ke satu tempat, ada pesta pantai bahkan. Nah, karena saya sering ke pantai, karena kita dekat pantai kan di Tiku, pesta pantai, kemudian mandi bersama di situ, laki-laki perempuan, na'udzubillah. Bahkan dalam keadaan yang membuka aurat. Kemudian mereka anggap itu adalah balimau. Padahal secara filosofis, secara sejarah kita juga, itu tentu tidak tepat. Yang tepat adalah balimau dalam pengertian kita, jadi balimau itu dikumpulkan anak. Anak cucu kemenakan menantu mungkin di awak ke puasa lego. Awak hendaknya saling memaafkan. Kita hendaknya saling memaafkan di antara kita. Kok ada mungkin salah khilaf awak dalam sehari-hari, kita saling memaafkan. Kemudian pasang niat. Ya, pasang niat. Karena Nabi menyampaikan qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yujmi'u siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada puasa baginya. Berarti orang tua ketika itu mengajak saling memaafkan, kemudian pasang niat. Ya, mulai tetapkan niat kita, nawaitunya, niatnya. Karena seluruh ibadah, hal pertama yang menjadi perhatian itu adalah niat. Bahkan ada satu buku, satu kitab Fiqhun Niyah, ada membahas mengenai niat saja. Dan para ulama, para salafus saleh sangat memperhatikan masalah niat jauh sebelum amalan itu dilakukan. Karena tidak ada sia-sia bahkan amalan itu apa ibu-ibu kalau tidak ada niat lillahi ta'ala di dalamnya. Sehingga memang di antara balimau itu adalah membimbing anak cucu kemenakan atau menantu untuk bersiap menjelang datangnya Ramadan. Kemudian kenapa Ramadan ini harus ada tarhib? Atau banyak kita melaksanakan tarhib bapak-bapak ibu-ibu? Sesuai dengan kemuliaan Ramadan. Ramadan adalah sayyidul syuhur. Sayyidul syuhur Ramadan. Wa sayyidul ayyam al-jumu'ah. Jadi sayyidnya, tuannya, bosnya dari seluruh bulan. Ada berapa bulan dalam satu tahun? 12. Ada 12. Ibaratnya ada 12 orang yang menjadi bos, yang menjadi sayyidnya di antara bulan itu adalah Ramadan. Adalah Ramadan. Sehingga kalau kita baca para salafus saleh bagaimana mereka menyambut kedatangan Ramadan, bahkan 6 bulan menjelang datangnya Ramadan, mereka sudah mulai membicarakan tentang Ramadan. Jadi lambe awak tarhib tuh. Sudah terlambat tarhibnya ini sebenarnya kalau mengkaji kondisi seperti itu. Kenapa? Karena tarhib, rahaba, maknanya adalah kelapangan, keluasan. Marhaban ya Ramadan, wahai Ramadan, engkau akan datang. Kami lapangkan waktu kami untukmu wahai Ramadan. Kami lapangkan tenaga
untukmu wahai Ramadan. Kami sudah lama merindukanmu. Karena orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, mereka merindukan saat-saat Allah memberikan kemuliaan, keutamaan bagi mereka. Ramadan ini tersedia seluruh keutamaan. Bahkan Nabi menyampaikan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang mempuasakan dirinya, yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang berlalu. Masya Allah. Kemudian dalam hadis yang lain dengan lafaz man qama, siapa yang mendirikan malam Ramadan. Jadi yang pertama tadi yang berpuasa, yang kedua yang mendirikan, maknanya yang beribadah malam di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang berlalu. Bukankah orang-orang yang beriman itu yang dia rindukan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Istilahnya di bulan Ramadan ini berbagai kemuliaan, keutamaan diberikan. Kayak ada promo. Apa itu promo? Pernah dengar promo? Ada promo di mall, ada di Shopee misalnya, di Tokopedia, di Bukalapak. Kalau ada promo, beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 5, dengan harga yang masih standar, kira-kira kita berlomba-lomba nggak untuk belanja ya? Mau nggak belanja? Apalagi kalau kita tahu harga standarnya. Bulan Ramadan ini lebih dari sekedar promo lagi. Semuanya Allah sediakan sehingga dia bergelar Sayyid, bergelar Tuan, bergelar junjungannya dari seluruh bulan. Sehingga kenapa kita harus atau hendaknya melaksanakan tarhib Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan yang mulia, Ramadan karim, Ramadan penuh berkah. Nah, tadi disampaikan oleh pimpinan kita, kenapa penuh berkah? Karena terdapat seluruh kebaikan yang ada di dalam Ramadan. Andai kata kita memahami bagaimana kemuliaan Ramadan itu, maka kita semua pasti berharap setiap bulan itu sama seperti Ramadan, keutamaan ibadah di dalamnya. Sama seperti Ramadan. Sehingga orang yang paham, mereka tidak pernah melewatkan sedetik pun di bulan Ramadan itu kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita melihat, mungkin boleh ya diviralkan video-video kebaikan itu, meskipun di dalam bis kota, meskipun sambil menunggu antrian, mereka tetap tilawah Al-Quran, tetap murajaah, meskipun sambil menunggu sesuatu. Kadang kan kita tidak apa-apa ibu-ibu. Kadang ada awak, misalnya sedang berkendaraan, tiba-tiba hujan, naik motor ini ceritanya, hujan, berhenti, berteduh. Apa yang dilakukan? Kira-kira apa yang dilakukan? Ada sesuatu yang dikeluarkan dari saku mungkin? Ngapain kira-kira? Main HP. Betul. Kalau nggak terbawa HP bagaimana? Hah? Dijemput tapi hujan tadi. Iya. Mungkin diam termenung aja, melamun aja. Nunggu ya bilo lah kata dua hujan koyo, bilo lah kata dua koa. Sampai 1 jam melamun, merenung aja. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebenarnya tidak ada kesempatan bagi kita dalam hari-hari kita itu untuk bersia-sia, berleha-leha, untuk berlalai-lalai. Kenapa? Kalaupun nggak bawa Al-Quran, bukankah ada Al-Quran di dalam pikiran kita, dalam memori kita? Tinggal murojaah saja. Tidak banyak hafalan dari Ustaz. Al-Fatihah minimal, nah apa Al-Fatihah? Ya, Inna a'toina. Cuma 2 tuh hafal Ustaz, ulang tuh agak 100 kali misalnya kan.
Bisa. Bukankah itu bagian dari Al-Quran? Maka Ramadan melatih kita untuk itu. Sehingga tarhib maknanya adalah kita dengan senang hati mengeluh-elukan, merindukan datangnya Ramadan. Ibaratnya kalau ada seseorang yang sangat kita rindukan, dia mau datang. Dia mau datang. Ini kita mengidolakan dia, kita merindukan dia. Karena dia mau datang, kita sudah lapangkan hati kita. Kita sudah tarhibkan diri kita. Kita sudah luaskan hati kita, jiwa kita. Saya siap akan melapangkan waktu, melapangkan tenaga saya, akan mengeluarkan seluruh energi saya dengan datangnya Ramadan. Ini pertama, Bapak-bapak, Ibu. Kemudian anak-anak dan seluruh hadirin hadirat rahimakumullah, para ulama juga ada mengajarkan kepada kita terkait dengan Sibab. Ada satu buku, satu kitab berjudul Sibab Nahwal Jinan. Ya, itu menarik bukunya, kecil bukunya, singkat sebenarnya, mudah. Ya, mungkin setengah jam. Saya sejak kuliah S1 dulu sudah membaca buku itu, berjudul Berlomba Menuju Surga. Berlomba menuju surga. Jadi penulis Dr. Khalid di situ menulis bahwa beliau menemukan ada beberapa ayat yang menunjukkan kalau Allah sebenarnya mengajarkan kepada kita atau menunjukkan kepada kita, kita sedang berada pada panggung perlombaan. Di antaranya adalah ada ayat yang sering kita ucapkan atau yang sering diucapkan oleh MC, oleh pembawa acara, fastabiqul khairat. Surah Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. Apa maknanya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam surah Mutaffifin, Allah juga menyatakan setelah menceritakan tentang keadaan surga, tentang orang-orang yang abrar, orang-orang yang mendapatkan abrar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menggambarkan keadaan surga. Kemudian ditutup wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika, untuk mendapatkan yang demikian itu, fal yatanafasil mutanafisun. Maka berlomba-lombalah orang-orang yang berlomba. Kita semuanya berlomba, apalagi dengan datangnya Ramadan. Ramadan ini adalah puncak dari perlombaan itu, ajang dari perlombaan itu. Ibaratnya seperti olimpiade, atau kalau di tingkat nasional seperti PON. Maka untuk bisa masuk dalam perlombaan yang besar dari seluruh ibadah, kita perlu persiapan. Perlu apa, nak? Perlu persiapan. Kenapa? Kalau tidak ada persiapan, lihatlah nanti. Ibaratnya kalau orang lari, ketika Ramadan hari pertama, yuk kancang larinya, kancang sekacang-kancangnya. Ya, tambah hari, tambah maju jamaah. Apanya yang maju? Safnya tambah maju ke depan, tambah maju. Dari belakang penuh, maju, maju, maju. Sampai ketika sholat subuh, hanya kembali ke pokok, balik ke pokok, balik. Ya, awalnya cuma 10 orang, kembali ke 10 orang lagi. Apalagi 3 hari, 2 hari menjelang lebaran. Kenapa? Karena mereka tidak ada latihan sebelum masuknya Ramadan. Padahal Ramadan itu perlombaannya berat. Apalagi ujiannya pun banyak. Banyak ujian selama Ramadan. Dari yang kita tonton di TV mungkin, dari keseharian, kebiasaan kita di bulan Ramadan. Apalagi kalau sudah 10 hari yang terakhir, alamannya reunian, bubar. Ya, ada bubar kan? Buka basamo alumni SMP.
Iko buku bahasa mulu alumni SMA Alia. Nanti buku bahasa mulu sama kuliah. Buku bahasa mulu sama karyawan. Buku bahasa mulu kawan-kawan sesama, kawan-kawan komunitas. Kalau buka bersamanya sekedar berbuka kemudian pulang sholat tarawih tidak apa, tidak jadi masalah. Ibadah tidak jadi masalah apa itu ibu. Buku bahasa mulu sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam mereka tidak tarawih, tidak witir, tertawa-tawa, terbahak-bahak di kafe, di kedai. Alhamdulillah. Kita itu ini Dr. Julius Kardi ini, kita selalu kadang miris menyaksikan. Ketika mau pergi kajian Ramadan malam itu, ramai kafe-kafe itu, tempat-tempat nongki itu, nongkrong nongki ya. Masya Allah, nongki atau nongki. Ya. Kenapa? Karena memang mereka ada kegiatan-kegiatan dalam rangka pertemuan mereka. Tapi yang disayangkan adalah tinggallah qiyamul Ramadan mereka. Maka sebenarnya ujian banyak selama Ramadan. Perlu ada latihan persiapan. Kalau dalam olahraga itu ada warming up. Apa itu warming up? Pemanasan. Perlu ada stretching. Nah, stretching. Apa stretching? Peregangan, Masya Allah. Ya, Ustaz dulu pelatih basket pernahnya di Padang. Ya, pelatih basket tahun 2008 sampai 2010. Ustaz juga ikut coaching for coach. Ya, coaching untuk lisensi pelatih basket. Ya, kita kalau anak-anak mau latihan, itu memang tidak mungkin mereka langsung. Kalau langsung pasti cedera, pasti itu cedera. Kalau sudah cedera, lama lagi baru bisa main. Misalnya cedera ankle kaki terutama kalau basket, apalagi kalau nggak pakai sepatu basket, itu mudah sekali cedera kaki. Kalau kita mau olahraga, pasti ada latihan, ada TC-nya dulu, ada pemanasan, ada kemudian stretching-nya dulu. Ibarat kalau mau lari maraton, pernah lari maraton 10K. 10K itu berapa? 10.000. Berapa? 10 km. Ustaz pernah ikut lomba lari maraton tingkat nasional 10 km. Ya, dulu pernah ya. Alhamdulillah Ustaz juara. Kok gak ada tepuk tangan? Ustaz juara 26. Alhamdulillah. Tapi pesertanya sekitar 3.000. Peserta sekitar 3.000. Lawan ketika itu atlet pon. Yola bantu cita kakinya. Tahu cita? Ya. Kakinya sudah seperti cita. Ya. Kakinya itu orang-orang dari NTB itu misalnya kan dari Sulawesi itu payah kita lawan ketika itu memang. Jadi Ustaz latihannya bagaimana? Sebelum ikut lomba lari maraton, Ustaz mungkin sampai 50 kali lari sebelum itu, sampai 15 km. 15 km tanpa berhenti sedetik pun. Latihan terus sampai menjelang hari H mau lomba. Kenapa? Supaya nanti ketika lomba kita sudah ringan rasanya badan kita. Kita bisa mencapai target. Saya kemarin lari 12 km 1 jam. Maka besok saya harus bisa 56 menit. Maka kemudian besoknya lagi harus bisa 54 menit. Pas nanti lomba kita lihat. Ya, misalnya standar nasional PON lari 10K itu berapa menit? 35 menit. Maka kita harus bisa mencapai 30 menit. Bagaimana kita kalau jadi pelari itu? Ya, maka lari terus. Setiap hari itu lari. Menjelang datangnya Ramadan ini berat keadaannya. Kalau tidak ada latihan terlebih dahulu, naudzubillah. Maka ketika datangnya Ramadan, ya tidak mungkin kan kita mau capai target, tapi karajonyo. Makan lalu. Ingin dapat lo juara. Karajo kalau angan-angannya besar, tapi latihannya nggak ada. Maka harus ada latihan. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita?
Latihan itu mulai dari di bulan Rajab. Ya, Rajab sebagai bulan yang mulia, bulan haram adalah bulan mulai kita memperbanyak untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Sya'ban, Masya Allah, Nabi mengajarkan, bahkan Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Ini tahap akhir menjelang nanti lari 30 hari istilahnya. Karena kalau kita lari itu mungkin di awal-awal tidak perlu terlalu kencang, tidak perlu terlalu cepat. Kenapa? Sebab kalau cepat di awal, nanti banyak yang berubah kondisi fisik kita. Ini karena pernah lari dulu, misalnya jantung, otot kaki, cepat karamnya nanti. Jadi boleh agak pelan dulu misalnya. Kalau sudah mulai pertengahan, itu mulai agak kencang. Kalau sudah hampir di akhir, itu sprint kita. Kita sprint itu. Kalau sudah 2 kilo, itu 2 kilo menjelang finish, itu kencang larinya. Kenapa? Karena ada latihan. Sehingga orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mungkin 10 hari pertama itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa maksudnya puasa dilaksanakan, qiyam Ramadan dikerjakan. 10 kedua dia lebih kencang lagi. Lebih banyak amalan yang dia lakukan. 10 hari yang terakhir sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi i'tikaf, bahkan Nabi berdiam diri di, Masya Allah, ya, berdiam diri di masjid 24 jam melaksanakan ibadah di masjid. Ini lari sprintnya ini. Ini kadang ada yang terbalik. 10 hari pertama, yo semangat bananya. Kalau kawannya pergi ke masjid, siapa pergi ke masjid? Pergi, aku pergi jual lah. Nanti sudah hari ketiga keempat, mulai minggu yang kedua, nggak nampak lagi kawannya. Nampak juga kawannya, tapi nggak di masjid lagi. Kalau mulai di mana bertemu? Di kedai. Kalau sudah 10 hari terakhir di pasar, mulai cari baju rayu. Ya, kadang tidak sekali ke pasar, 2 kali, 3 kali. Sampai 3 kali cukup tuh ibu-ibu? Enggak, berapa kali ke pasarnya? Alhamdulillah, ya, berkah ini. Berkah THR Tini Putri insya-Allah. Ya. Sampai berulang kali ke pasar, tidak jual piti. Berarti ke pasar pertama kali tidak lebih piti itu. Ya, ada juga piti kan? Sambung terus, ya, alhamdulillah. Kenapa bisa seperti itu? Kalau ada persiapan. Tapi kalau tidak ada persiapan, tidak mereka pahami, tidak mereka sadari bagaimana Ramadan, bagaimana seharusnya beribadah di bulan Ramadan, maka orang-orang yang seperti itulah yang na'udzubillah 10 hari yang terakhir bahkan mereka semakin menurun tingkat ibadahnya. Oleh karena itu, mari kita hendaknya mulai dari saat ini kita mempersiapkan diri. Datangnya Ramadan ini adalah kemuliaan bagi kita. Alhamdulillah, kita sampai saat ini masih hidup bersama dengan bulan Sya'ban. Maka apa yang perlu kita persiapkan lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah ilmu. Adalah ilmu yang terkait dengan puasa. Karena pengalaman Ustaz sebagai penceramah di bulan Ramadan, kadang ada sudah hari-hari terakhir Ramadan, masih ada jamaah bertanya, Ustaz, saya mau bertanya Ustaz, ambo kan makan ke Ustaz, nah, makan sahur ke Ustaz. Ketika sedang makan, urang azan. Azan apa? Azan subuh. Jadi Pak, ada kalau azan subuh ketika itu, ambo lanjingan makan Ustaz. Tambung sekitik lain. Diteruskannya makan. Siap tu berarti apa? Alun dari sabatu. Tadi lo buat lo kopi, minum lo kopi dulu. Minum lo kopi dulu. Ustaz kira itu hanya cerita, tapi beliau menyampaikan langsung. Memang terjadi seperti itu. Kenapa seperti itu? Ada lo yang menyampaikan kawan, tidak boleh mubazir, tidak boleh terbuang makanan itu, harus diselesaikan. Tentu aku selesaikan leh. Apakah benar seperti itu?
tidak. Oleh karena itu kita di Indonesia ini mungkin bagian dari adat yang ada di Indonesia, ada disebut dengan imsakiyah kita di sini. Ya, ada imsakiyah. Kurang lebih 10 menit sebelum datangnya waktu subuh, ya kita hendaknya sudah mulai menahan. Ya, untuk apa? Untuk mungkin nanti ada keperluan, ada buang air mungkin, atau ada mandi kalau mau sholat subuh, atau gosok gigi misalnya. Ya, kalau ternyata pas bangun 1 menit lagi mau azan, apa yang dilakukan? Apa? Boleh minimal minum air saja. Ya, minimal minum air saja. Kalau nggak sempat misalnya pas bangun udah azan, gimana caranya? Gimana jadinya? Masih sah nggak puasanya? Masih? Tetap sah puasanya. Yang penting malam tadi sudah ada niat, walaupun di dalam hati. Karena niat itu qasdus syai'. Ya, ada yang mengatakan qasdus syai' muqtaranan bil fi'li. Ya, itu diajarkan dulu ketika kita kuliah bahwa menyengaja sesuatu atau sadar hati kalau akan melakukan sesuatu, atau memang diikuti dengan perbuatan ibadah yang akan dilakukan itu, walaupun tidak dilafazkan, itu sudah berniat. Sehingga tidak boleh pula bermain-main niat. Ini nggak boleh pula. Misalnya siang hari bercanda ini mungkin sama kawan, diambil air, dibuang mungkin sebagian, ditunjukkan ke kawan, ayah batal puasa, dah taluk dah taluk. Itu tidak boleh seperti itu. Tandanya dia membatalkan niatnya, nggak boleh. Ya. Bahkan kalau ada anak yang mungkin kesulitan, dia sudah agak kehausan nampak, hendaknya dibujuk anak itu, hendaknya dilakukan cara supaya dia tetap bisa menahan sampai maghrib. Dan tidak ada pula puasa setengah hari, nggak ada. Besok puasa setengah hari saja ya. Ada buat dalam fikih puasa setengah hari. Nggak ada. Tapi puasa kalau tidak taluk, tidak sanggupnya. Ya, sampai besar pula bahayanya nampaknya. Bataluk puasa awak di gara-gara anakku misalnya kan. Ya, gimana lagi? Tapi besok lengkap ya sampai maghrib ya. Bisa seperti itu. Ya. Jadi menjelang datangnya Ramadan, keilmuan tentang Ramadan. Apa yang perlu jadi perhatian utama? Hal-hal yang wajib, yang rukun, yang syarat, itu harus diperhatikan terlebih dahulu. Seperti tulisan Ustaz Yendri Junaidi, ya, dosen kita, guru kita di Dinia Putri, beliau menulis ada banyak sekali rincian dalam uraian beliau apa yang perlu dipersiapkan. Yang paling pertama yang perlu dipersiapkan adalah memperhatikan hal-hal yang wajib. Itu yang perlu diperhatikan. Saya juga membaca beberapa buku yang terkait dengan ini. Para ulama juga menyatakan hal yang sama. Jangan sampai nanti apa-apa ibu-ibu, Bu, jangan sampai nanti ada orang basarawa indah batopiyo, topinya rancak bagus, tapi tidak basarawa. Kira-kira apa ibu? Tidak pakai Sarawak atau tidak pakai oroknya, tapi pakai topi. Ya, maka yang paling pertama yang diperhatikan itu hal yang wajib, rukun menjadi perhatian, syarat menjadi perhatian. Kemudian sesudah itu barulah apa-apa amalan yang disunnahkan kita melaksanakannya. Tidak perlu lagi ada khilafiyah, ikhtilaf dalam hal-hal yang sebenarnya sudah tasamuh para ulama semenjak dahulu. Tidak perlu lagi. Ya silahkan. Kalau Ustadz di sebagian tempat itu, alhamdulillah ada sholat tarawihnya yang sampai 23 dengan witir. Ada itu. Kalau di Padang Panjang ada nggak? Nggak ada ya? Ya. Yang terbaik itu adalah yang paling bisa menyebabkan kita khusyuk dalam sholat tarawih.
bukan yang paling cepat. Sholat tercepat itu memang adanya di Indonesia. Ya, super kilat. Ya, super kilat khusus. 2 rakaat 10 detik. Masya Allah. 2 rakaat 10 detik. Ayo dibaca untuk kira-kira. Ada yang sholatnya memang 23 rakaat semuanya, tapi hanya dilakukan dalam waktu 7 menit atau 5 menit saja. Sangat singkat sekali. Ramai pula orang pergi ke sana. Ramai pula. Ustaz dulu pernah jadi imam sholat tarawih. Rakaat pertama, Ustaz baca surah An-Naba sampai selesai 1 halaman. Rakaat kedua, lanjut sampai selesai. Dah, kan sudah salam itu. Salam. Pas berdiri, mau takbir lagi. Ustaz, kata jamaah di belakang. Rencana le Ustaz. Surat rencana le. Lanjut lagi. Surat apa sesudah surah An-Naba? Surah An-Nazi'at. Jangan le Ustaz. Kami lama gerete di belakang Ustaz. Lama gerete batu-batu aja bawa hawa di belakang Ustaz. Ya, ina atau ina sajalah Ustaz. Jadi di request ina atau ina. Ya, maka kemudian dialihkan kepada surah yang lain yang lebih pendek. Ya, padahal sebenarnya 1 halaman itu tidak lama sebenarnya. Tidak lama. Ya, Ustaz pernah sholat di belakang imam, dosen Ustaz sendiri. Beliau 1 rakaat itu mungkin sampai 12 menit. 1 rakaat 12 menit. Juz 1 beliau baca. Ya, juz 1. Nah, itu Ustaz Fahmir Samiran itu, dosen UIN Imam Monjol. Beliau dulu dari dosen Ustaz dulu waktu di Bukit Tinggi. Beliau alumni Pakistan, ya Islamabad Pakistan. Ketika kita sholat dengan beliau, itu kalau tidak kuat ya, tidak kuat fisik, tidak kuat mental, tidak kuat iman, mungkin duduk dulu. Diperkirakan dulu mau selesai mungkin baru ikut. Alhamdulillah. Ya, karena beliau kalau jadi imam, alhamdulillah biasanya lama. Bahkan alhamdulillah ada yang di Temboro ya, yang paling lama ya, di Temboro. Di Temboro itu sholat tarawihnya dalam 1 malam 1 kali khatam Al-Quran. 1 malam itu 1 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Jadi sudah sholat isya sampai menjelang sahur dia sholat tarawih witir. Ya, 30 juz. Bukan setiap malam 1 juz, tapi 30 juz dalam 1 malam. Itu lain pula itu suasananya. Belum pernah kita mencoba. Atau ada pernah mencoba bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, ada itu informasi yang kita dapatkan. Ya, ada pernah laporan bahwa yang terlama itu 30 juz dalam 1 malam, Masya Allah. Kemudian terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hendaknya Allah memberikan kemuliaan kepada kita dengan kesempatan bertemu dengan Ramadan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang terdekat kita. Semoga insya Allah Ramadan tahun ini yang hanya beberapa hari lagi akan hadir bersama dengan kita. Kita berharap agar hendaknya ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah. Setelah ini insyaallah akan ada penyampaian atau informasi dari pimpinan kita, Ibu Fauzia Fauzan, beberapa hal terkait, mungkin juga terutama termasuk dengan rencana kita untuk berwakaf, ya, berwakaf demi pembangunan masjid di Kecamatan Siburut Selatan di Mentawai. Ustaz alhamdulillah baru hari Ahad kemarin baru balik dari Mentawai. Ya, kurang lebih 6 hari di sana. Memang saudara-saudara kita di Mentawai itu banyak yang pemukiman itu sudah banyak muslimnya, tapi mereka tidak punya masjid, mereka tidak punya musola, ya. Sehingga di desa Madobak ini, di desa Madobak itu sebelah kiri, kira-kira kalau kita pergi arah ke Motokona,
Itu di sana akan didirikan masjid untuk warga Mentawai yang mereka sebagian besar adalah mu'alaf. Ya, semoga kita semua bersedia untuk menjadi donatur nantinya, dan insya Allah akan dipimpin langsung oleh pimpinan kita, Ibu Fauzia Fauzan. Kepada Ibu Zizi kita silakan. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Di akhir kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.